Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan untuk beramal soleh dimanapun kita berada. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'at, atba'i tabi'in, atba'i tabi'at. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Sahabat Yalobuk dimanapun berada, insyaallah kita akan melanjutkan tausiah kita, silaturahmi kita dengan tema yang insyaallah judulnya itu sholat berjamaah atau sholatu ma'al jamaah. Salah satu kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui adalah sholat. Namun di antara sholat itu ada yang utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, sholatul rajuli ma'al jama'ati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholat seorang laki-laki dengan berjamaah itu lebih bagus daripada sholat selama 40 tahun di rumah dengan munfarid. Seseorang sholat sendiri di rumah selama 40 tahun masih lebih baik sholat berjamaah dibanding dengan ibadah 40 tahun di rumah tanpa berjamaah. Ini hadis mengisyaratkan bahwa berjamaah adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain mengatakan Rasulullah SAW, warwiya annal jama'ata tabdilu alal munfaridi bisab'ina wa ishrina darajah. Salat seorang berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri. Fadilahnya, keutamaannya sama dengan 27 derajat kalau kita sholat berjamaah. Sementara kalau kita sholat sendiri, ganjarnya cuma 1. Orang pasti ingin sesuatu lebih besar. Kalau misalkan diberi 27.000 dengan diberi 1.000, kira-kira mending mana? Pasti mending 27. Itu nilai dunia. Nilai akhirat 27 derajat itu derajat menurut Allah. Yang mana lebih tinggi derajatnya orang yang sholat berjamaah. Dan itu mungkin tidak mudah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Saking tinggi-tingginya nilai sholat berjamaah,
Sampai tidak semua orang mampu dan bisa istiqomah untuk berjamaah. Mengapa tidak bisa berjamaah? Karena berjamaah itu mahal. Apalagi kalau misalkan seseorang istiqomah selama 5 waktu sholat, dia terus-terusan berjamaah, itu nilainya sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, wafil khobari anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, di dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamati yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kawakibi. Apabila telah datang hari kiamat, maka Allah akan mengumpulkan kepada suatu kaum. Ada kaum yang dikumpulkan oleh Allah, wujuhuhum kal kawakibi, yang mana wajahnya bagaikan bintang. Mereka diistimewakan oleh Allah sampai mengibaratkan, mentasbihkan Allah, wajah mereka itu kal kawakib, bagaikan bintang. Bintang sesuatu yang istimewa di kala kegelapan malam datang, kemudian ada cahaya bintang, pasti bumi ini terang dengan cahaya bintang. Orang diantaranya di yaumil kiamah ada yang diistimewakan oleh Allah, wajahnya bagaikan bintang, bercahaya, penuh rahmat Allah. Fataqulu lahumul malaikatu, sampai malaikat bertanya kepada orang-orang tersebut, ma a'malukum, apa amal kalian? Jadi ada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat yang mana wajahnya bagaikan bintang, berbeda dengan yang lain. Sampai malaikat bertanya, ma a'malukum, apa amal kalian yang membuat Allah mengistimewakan kalian daripada orang-orang lain? Fayaquluna, maka kaum tersebut menjawab, kunna nasma'u, kunna idza sami'nal adzana qumna ila at-taharati wal wudu'i. Kami adalah orang-orang yang dulu di dunia ketika mendengar panggilan azan, ketika azan berkumandang dan kami mendengar, qumna, kami bersegera berdiri, ilat toharoti, dan bersegera kami berbersih, membersihkan diri, berbersih, wal wudu'i, dan kami segera wudu, yang tentunya untuk segera melaksanakan sholat. Wala nastagilu bi ghairihi, kami tidak pernah tertarik kepada sesuatu selain daripada sholat. Walaupun kami sedang sibuk, walaupun kami sedang dalam keadaan apapun, kami tidak pernah menghiraukan. Wala nastagilu, kami tidak pernah menghiraukan bi ghairihi, kepada selain itu. Yang kami hiraukan satu adalah bagaimana kami bisa bersegera melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu azan. Jadi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang ketika mendengar azan kemudian langsung bersegera berangkat, bersuci, bertoharoh, kemudian wudhu, kemudian melaksanakan berangkat ke masjid untuk sholat, itu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di hari kiamat. Sampai perumpamaan mereka, wajahnya bagaikan bintang. Maha suci Allah. Bagaimana sahabat Yalobuk? Apakah tertarik ingin punya wajah seperti bintang di hari kiamat? Nah, jawabannya hari ini. Mudah-mudahan
kita lebih tertarik untuk bersegera melaksanakan sholat dan tidak menunda-nunda sholat. Karena salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang apabila mendengar azan, mereka segera berangkat, segera pergi, segera berwudu. Wajahnya akan seperti bintang. Dilanjut. Wa qauman, dan ada satu kaum, wujuhuhum kal qamari. Tadi ada kaum yang wajahnya bagaikan bintang, sekarang wujuhuhum kal qamari, ada orang yang wajahnya bagaikan bulan. Bagaikan bulan yang terang di kegelapan. Wa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ma'amalukum, apa amal kalian yang membuat kalian wajahnya bagaikan bulan di kegelapan. Wa yaquluna, mereka menjawab, kunna natawaddu'a qoblal azani, kami adalah orang-orang yang segera berwudu, ya, yang melaksanakan wudu qoblal adani, sebelum adzan datang. Ini adalah para muazzin biasanya. Mereka orang-orang yang sebelum adzan mereka sudah ngambil wudu. Salah satu keistimewaan bagi orang-orang yang berwudu sebelum azan, artinya mereka menyambut datangnya waktu sholat. Tidak menunggu waktu sholat, tapi menyambut waktu sholat. Allah akan berikan sebuah derajat yang sangat tinggi. Di yaumil kiamah mereka akan diberikan cahaya bagaikan bulan di kegelapan. Kalau ini ditasbihkan, diumpamakan bahwa orang yang segera berwudu sebelum datang adzan, kemudian Allah tasbihkan perumpamaannya dengan sebuah bulan yang terang di kegelapan, berarti mereka yang meninggalkan sholat adalah kegelapan. Dan orang yang bersegera melaksanakan sholat, mengambil wudhu sebelum sholat, mereka adalah para penerang di muka bumi. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah. Untuk bisa menyambut waktu azan itu bukan hanya yang mudah. Ada orang-orang yang memang merindukan sholat, ada orang-orang yang memang tidak merindukan sholat. Bahkan seperti ada masalah dengan sholat. Ketika datang waktu azan, mereka mengatakan, karek bius ada deui. Seperti ada komplikasi dengan azan itu. Ada yang memang merindukan, ingin segera melaksanakan sholat. Ini adalah orang-orang yang sudah memahami, mengetahui keutamaan sholat. Dan mungkin sudah diberikan oleh Allah rizki yang amat besar, yaitu rizki nikmatnya melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sahabat Yellow Book sekalian diberi kenikmatan sholat, diberikan kenikmatan berjamaah melaksanakan sholat. Karena tidak semua orang diberikan kelezatan untuk melaksanakan sholat. Ada orang yang resah melaksanakan sholat. Ada orang yang sejuk melaksanakan sholat, seperti orang yang sedang mendapatkan sebuah keindahan di dalam sholat. Itu salah satunya bisa diraih dengan sholatul jamaah, sholat berjamaah. Wa yuqalu lahum ma a'malakum, apa amal kalian? Wa yaquluna kunna natawaddu'a qabla al-adzan, kami berwudu sebelum adzan. Dilanjut, wa qauman wujuhuhum kasyamsi, yang terakhir ada sekelompok kaum di yaumil qiyamah nanti yang wajahnya bagaikan matahari menerangi bumi. Ini lebih terang lagi. Kalau yang pertama terangnya bagaikan bintang, yang kedua bagaikan bulan, yang ketiga bagaikan matahari.
hingga malaikat bertanya seperti demikian kepada kaum yang wajahnya seperti matahari di hari kiamat. Fayaquluna ba'da su'ali kunna nasma'un nidaa fil masjid. Apa amal kalian yang membuat Allah merubah, yang membuat Allah mengistimewakan kalian daripada orang lain di hari kiamat? Orang-orang tersebut menjawab, kami adalah orang-orang yang apabila mendengar adzan, kami sudah berada di dalam masjid. Ini bukan menunggu, tapi menyambut, bahkan lebih menyambut lagi. Kalau zuhur misalkan jam 12, setengah 12 mereka sudah masuk ke masjid. Atau kurang daripada setengah 12, mungkin jam 12 kurang 10 menit mereka sudah intidharus sholah, menunggu datangnya waktu sholat. Mereka yang istiqomah melakukan amal seperti itu, berbahagialah, karena Rasul telah mengatakan mereka akan diistimewakan oleh Allah di hari kiamat. Wajah mereka bagaikan matahari. Hidup ini kan tidak lama, sebentar. Orang pasti cari keistimewaan dalam hidup, tapi lupa mencari keistimewaan sesudah kematian. Orang mencari kesuksesan dunia saja, lupa ada kesuksesan sesudah dunia, kesuksesan yang sesungguhnya. Ketika bisa sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Salah satunya digambarkan dalam ibadah sholat berjamaah agar mendapatkan kesuksesan. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang fadilah salat. Karena kita sudah lama melaksanakan salat, mudah-mudahan ini bisa jadi alasan-alasan agar kita lebih khusyuk di dalam salat dan lebih tertarik untuk senantiasa istiqomah di dalam salat. Sampai salat ini terbawa. Idza kabura al-abdu, ay idza kabural abdu lis salati fayaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dunuba abdi an rukbatihi hatta ya'buduni tahiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza kabbara, apabila takbir seseorang, melaksanakan takbir, idza kabbaral abdu, apabila takbir seorang hamba li sholati, untuk sholat, Allahu Akbar, ada kalimat yang diucapkan oleh Allah kepada hamba tersebut yang tidak terdengar tentunya oleh hamba, namun ini adalah sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa ketika seseorang idza kabbaro, bila mana seseorang hamba melaksanakan takbiratul ihram, Allah berkata kepada hambanya yang sedang melaksanakan sholat, yang sedang takbiratul ihram, irfa'u dunuba abdi, angkat seluruh dosa hambaku, kata Allah. Betapa tertariknya kita kalau kita meyakini tentang hubungan sholat kita dengan Allah. Irfa' dunuba abdi, kata Allah, angkat dosa hambaku. Itu baru takbiratul ihram. Angkat dosa hambaku. Andruk batihi, dari mulai kaki bawahnya. Hatta ya'buduni tahiran, sampai orang tersebut beribadah kepada kami dalam keadaan bersih dari dosa. Fatakhudul malaikatud dunuba, maka para malaikat langsung melaksanakan perintah Allah. Diangkatlah dosa seorang hamba yang melaksanakan takbiratul ihram pertama. Diangkat oleh malaikat dosa-dosanya. Seberapa diangkatnya dosa? Ini dalam hadis Rasulullah, ini dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan. Kullu
kulluha, diangkat dosanya semua. Ini keindahan sholat, keutamaan sholat. Angkat seluruh dosa hambaku, wahai malaikat, kata Allah. Kulluha, semua dosa-dosanya angkat. Wa idza farago al-abdu minas sholati taqulul malaikatu ya rabbana anaiduha alaihi. Ketika seseorang sudah selesai melaksanakan sholat, para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah dosanya kembalikan? Kan sholatnya sudah beres, gitu kan? Maka kata malaikat, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, ya malaikati, wahai malaikatku, kata Allah, la yaliku bikarami illal afwa qad gufirat khotoyahu. Wahai malaikat, sesungguhnya aku tidak pantas, la yaliku, tidak pantas, bikarami, dengan kemuliaanku, kecuali aku, illal afwa, kecuali ampunan, qad gufirat khotoyahu, orang tersebut, qad gofartu, sesungguhnya ku ampuni, khotoyahu, dosa-dosanya. Jadi pantasnya namun jalma sholat, maka dosa nanti dibersihkan ku Allah. Beruntunglah orang yang istiqomah di dalam sholat. Kita mengakui orang yang banyak dosa. Salah satu cara taubat kita adalah melaksanakan berjamaah sholat. Itu adalah kifarat bagi dosa-dosa kita. Di antara keutamaan sholat berjamaah, orang yang sholat berjamaah, ada yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi Muhammad SAW, man sholat sholawatal khomsi ma'al jama'ati falahu khomsatu asya'a. 5 keberkahan, 5 keutamaan akan diberikan kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Al-ula, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya, orang tersebut tidak akan diberikan kefakiran di dunia. Ini fadilah berjamaah. Jadi solusinya bagaimana hidup ini tidak fakir, ya kuncinya berjamaah. Ini janji Rasulullah. Kalau orang yang giat berjamaah, la yusibuhu faqrun fid dunya, tidak akan fakir hidup di dunia. Allah akan jembarkan, Allah akan kayakan jiwa seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah. Karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan diberikan oleh Allah kemuliaan. Dan orang yang dimuliakan oleh Allah akan diberkahkan hatinya, akan dikayakan hatinya, dikayakan pikirannya, dikokohkan imannya. Maka pantas kalau kata Rasulullah, la yusibuhu faqrun fid dunya, tidak akan dipakirkan di dunia. Hayung barokah, itu fakir, ya, sholat berjamaah kuncinya. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat berjamaah, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri, akan Allah angkat siksa kubur bagi orang yang senantiasa mudawamah terhadap berjamaah. Maha dahsyat ketika kita berbicara tentang azabul qabri. Sampai Rasulullah menyarankan di dalam doa yang sangat sahih hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Salah satu yang disuruh oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada Allah yaitu dari siksa kubur. Ada keistimewaan bagi orang yang mudawamah berjamaah, yaitu dia akan terbebas dari siksa kubur. Di kuburan itu tidak akan ada yang bisa melawan. Walaupun di dunia seseorang kuat, punya backing, punya bodyguard, 3 lapis, 4 lapis dijaga,
Masuk ke liang kubur, tidak ada bodyguard. Semuanya harus ditanya oleh malaikat. Allah istimewakan kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, yaitu apa? Dia akan terbebas min azabil qabri, dari siksa kubur. Wasalisu, yang ketiga, yu'ti kitabahu biyaminihi. Allah akan berikan buku catatan amal dari sebelah kanan. Artinya orang tersebut akan diberikan keselamatan di hari hisab. Catatan amalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, dan yang keempat, yamuru ala sirati kal barqil khatifi. Ketika dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim dari kiamah, maka dia akan melewatinya kal barqil khatifi, bagaikan sebuah cahaya kilat yang sangat cepat, yang maha dahsyat, karena dia mengamalkan sholat berjamaah. Wal khamisu, dan yang kelima, keistimewaan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Allah masukkan orang yang senantiasa istiqomah berjamaah ke dalam surga bila hisabin wala azabin, tanpa hisab, tanpa siksa. Betapa Allah mengistimewakan kepada orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, sampai dia akan masuk surga bila hisabin wala azabin. Kenapa Allah mengistimewakan? Karena orang yang sholat berjamaah, melaksanakan sholat secara berjamaah, adalah orang-orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak semuanya orang bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ada orang yang baru bisa melaksanakan sholat, ada juga orang yang sudah naik, bukan hanya sholat, tapi menjaga sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah untuk bisa tertarik dan istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Teristimewa untuk para sahabat-sahabat Yellow Book. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian tercatat sebagai ahli berjamaah, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan bagaikan sebuah perkebunan. Salah satu amaliyah yang sangat tinggi bagi seorang hamba Allah adalah menjaga sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Qud masopa wa da' makadar wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.